saat ini menjabat pengawas SMK di Jawa Barat dan golongan 4C. Beliau adalah juara pengawas SMK berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan sampai nasional. Dan yang luar biasa sekali, beliau juga pernah dinobatkan sebagai Most Inspirational dari TVET International 2 tahun yang lalu. Pada pagi hari ini, Ibu Dina akan menyampaikan materi yang berjudul Sekolah Membangun Budaya Kreasi Melalui Generasi Cinta Prestasi. Pada yang terhormat Ibu Dina, waktu kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator, Pak Jatmika. Terima kasih Prof, materinya luar biasa. Saya jadi makin menyadari harus banyak belajar dan belajar lagi ya. Belum lagi nanti Ibu dari Ibu Wayne materinya apa, pasti keren. Ya, izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan hasil praktek baik saya di sekolah binaan. Mohon izin saya share screen. Ya, terlihat ya, Pak? Oke. Ya, baik. Judulnya adalah Sekolah Membangun Budaya Kreasi Melalui Generasi Cinta Prestasi. Ini yang sudah dilakukan di sekolah binaan saya selama membimbing sekolah tersebut, membina sekolah tersebut sejak awal pendirian hingga hari ini. Dan latar belakangnya adalah tidak jauh beda dengan Prof yang tadi sampaikan, adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berkaitan dengan tujuan pendidikan. Yang semua itu adalah proses. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu benar adanya, karena memang proses pembudayaan, proses pemberdayaan siswa itu harus dilakukan dalam di proses pembelajaran dalam keseharian. Nah, berkaitan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang menyampaikan tentang pelajar Pancasila. Nah, apa itu pelajar Pancasila? Adalah ada 6 indikatornya. Yang pertama adalah bernalar kritis, yang kedua kemandirian, ketiga kreatif, keempat gotong royong, kelima kebinekaan global, dan keenam berakhlak mulia. Ini merupakan tantangan buat kami khususnya yang terjun langsung di sekolah, karena memang tidak hal yang mudah membentuk karakter siswa yang bisa mumpuni untuk semua profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah kurangnya pemahaman tentang jurusan atau kepeminatan pada saat siswa memasuki jenjang SMK atau SMA. Sehingga kadang mereka masuk sekolah itu hanya sebagai kewajiban mengikuti alur. Seperti temannya masuk jurusan A, dia ikut ke A, temannya ikut B, dia ikut ke B. Itu pada umumnya seperti itu. Jadi belum ada kesadaran betul mau kemana saya ke depan. Kemudian yang ketiga adalah siswa yang sudah lulus itu bisa melanjutkan atau bekerja belum sesuai dengan kompetensinya. Jadi kadang lulusnya jurusan apa, bekerja di bidang apa, kemudian bahkan juga memang sangat-sangat berbeda dari kompetensi yang dia alami selama pembelajaran di SMK atau SMA. Nah, yang keempat adalah lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya mempunyai budaya membangun kreasi. Ini pun menjadi satu kelemahan karena memang di setiap sekolah walaupun sarana prasarana lengkap, gurunya ada, kemudian komunikasi dengan orang tua atau lingkungan yang lain juga ada, tetapi belum ada rasa yang sama untuk membangun kreasi siswa. Nah, ini yang akhirnya melatar belakangi saya untuk memperhatikan proses perkembangan yang diterapkan di sekolah binaan. Berikutnya, data yang saya ambil adalah melakukan dengan analisa SWOT. Saya harus melihat bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahannya, peluang, dan seterusnya. Sehingga pada saat saya melihat kekuatan, ternyata ekosistemnya sudah baik, termasuk sarana, prasarana, lingkungan sekolah, dan seterusnya. Nah, ekosistem ini yang harus terus-menerus dibangun dan diberdayakan, dimanfaatkan, sehingga kebermanaan sekolah itu sendiri terasa oleh semua warga sekolah. Bagaimana dengan kelemahannya? Kelemahan sendiri itu ada di sumber daya manusianya. Guru yang kurang mungkin belum mengalami banyak pelatihan-pelatihan, sehingga yang tadi Prof katakan ya guru asal mengajar aja kompetensinya, gitu. Tidak ada mau ke meningkatkan kemampuannya, kompetensinya. Nah, ini menjadi catatan ke saya khususnya dari pengawas, sehingga selalu memberikan kesempatan kepada guru-guru khususnya untuk
apabila ada kegiatan-kegiatan yang memang meningkatkan kompetensi dirinya, harus segera dimanfaatkan. Begitu juga dengan peluang. Peluangnya itu adalah komunitas sekolah yang membangun komunikasi yang baik. Misalnya sesama SMK, kemudian terkait dengan instansi pendidikan, juga lembaga dan dari dunia industri. Nah, ini hal yang biasa sebetulnya dalam SMK, karena memang SMK itu harus dirangkul dan merangkul dari dunia industri, kemudian juga harus berkolaborasi dengan SMK sekitar, termasuk dengan instansi yang terkait. Apa yang menjadi ancaman? Yang menjadi ancaman adalah bahwa peluang kerja di luar sana itu mulai terlihat sangat kompetitif. Jadi tidak cukup siswa kita dibekali hanya selembar ijazah saja, dan mereka harus bekerja dengan apa adanya. Secara alami mereka akan tersisih oleh orang-orang yang lebih hebat dari mereka. Nah, ini tantangan Ibu W. Jadi memang kesempatan untuk siswa kami, khususnya anak-anak SMA, SMK di level remaja, itu harus diberi kesempatan-kesempatan terus belajar untuk memperdalam lagi apa yang menjadi passionnya dia, atau apa menjadi kehebatan dia di luar pada saat mereka belajar wajib 3 tahun di SMA atau SMK. Berikutnya saya mengambil dimensi well-being student ini dari Konudan Rimpela yang mengatakan ada 4 dari mulai having kondisi sekolah, di mana yang dilihat adalah lingkungan sekolah, merupakan tempat yang nyaman untuk belajar. Kemudian sekolah juga harus bisa melayani siswa dengan baik dan menunjang proses pembelajaran. Nah, untuk having ini saja, untuk kondisi sekarang ini belum semuanya bisa dilakukan dengan baik, terutama dari faktor sarana dan prasarana. Kemudian loving. Loving itu adalah lingkungan bagaimana sekolah itu melakukan komunikasi, terlihat ada interaksi, termasuk dari guru ke siswa, siswa ke temannya, bahkan dengan lingkungan sekitar. Nah, ini sudah mulai dibangun di sekolah-sekolah itu dengan baik, karena harapannya adalah siswa ini nanti bagian dari masyarakat. Gitu. Masyarakat seperti apa yang mereka harus siapkan kalau dirinya sendiri tidak bisa melakukan komunikasi, tidak ada care, tidak ada pedulinya, tidak ada empatinya dengan lingkungan. Nah, ini yang harus dibangun di sekolah-sekolah saat ini. Yang berikutnya adalah being, pemenuhan diri. Ini kesempatan. Artinya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan siswa, pengetahuannya, keterampilan, dan yang lainnya. Nah, sekolah yang menurut tujuannya untuk kesejahteraan siswa itu harus bisa menjadikan wadah bahwa sekolah adalah tempat bagaimana siswa menuangkan ekspresinya, menuangkan apa yang dia punya, menuangkan keterampilannya. Nah, kesempatan ini yang harus diberikan kepada siswa di jenjang SMA, SMK. Berikutnya juga dengan kesehatan atau health. Di sini yang dilihat adalah kesehatan yang baik fisik maupun mental selama siswa tersebut menjalani kehidupannya di sekolah. Ini tidak mudah karena memang tentunya siswa itu juga punya latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga nanti saya ada data bahwa kesehatan fisik itu memang bisa terlihat, tapi pada saat dia mengalami kesehatan psikis karena tertekan dan sebagainya, itu juga mempengaruhi pada hasil belajar atau prestasi akademiknya. Yang berikutnya, apa yang saya lakukan untuk memecahkan masalah tadi? Yang pertama, sekolah harus punya visi misi sekolah yang mendukung proses belajar untuk mewujudkan belajar Pancasila. Kalau tadi Prof katakan, ayo bangun bukan dari depan, bukan dari awal, tapi dari belakang. Ya, artinya tujuannya dulu kita mau kemana. Sehingga pada saat visi misi itu dibuat oleh sekolah, jelas targetnya mau kemana sih anak kita, mau dihantarkan seperti apa sih murid kita, sehingga sebelumnya kita juga harus melangkah mempunyai kemampuan-kemampuan untuk menghantarkan itu semua. Kemudian yang kedua adalah mempunyai strategi meningkatkan kompetensi SDM-nya, yaitu menjalin komunikasi, guru-gurunya juga harus profesional, bagaimana respon terhadap instansi yang lain, bagaimana hubungan dunia industri dengan sekolah, itu harus mulai ditingkatkan. Karena khususnya untuk SMK itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Dan saya yakin untuk semua instansi pun demikian. Jadi sekolah itu bagian tanggung jawab dari masyarakat. Tidak bisa kita berjalan sendiri tanpa dukungan dari mereka. Yang ketiga adalah membangun ekosistem yang mendukung well-being student. Bagaimana sekolah itu membuat nyaman
si anak. Bagaimana akhirnya ujung-ujungnya anak itu harus sejahtera. Sejahtera di sini adalah kompleks dari mulai dirinya, lingkungannya, termasuk target ke depan seperti apa. Sehingga perlu wadah, perlu suasana, dia bisa mengeksplor dirinya. Nah, ini yang harus dibangun dalam setiap sekolah sebetulnya. Kalau semua sekolah sudah membangun well-being student ini dengan kemampuan masing-masing, tentu saya yakin para siswa itu akan nyaman sekolah sehingga sekolah itu menjadi sesuatu yang disenangi, diharapkan. Jadi tidak ada lagi sekolah yang siswanya hanya hadir asal absen pulang. Begitupun gurunya, guru asal ngajar pulang. Kemudian bagaimana kepala sekolahnya, asal ada pengelolaan sekolah dia sudah cukup. Tidak seperti itu. Tapi punya visi misi yang jelas dan itu harus diwujudkan bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Bagaimana yang keempat? Yang keempat adalah membangun kolaborasi, meningkatkan kesadaran kebinekaan global dan meningkatkan entrepreneurship pada siswa agar lebih mandiri. Yang tadi Prof katakan, bagaimana kita harus mengangkat bahwa tingkat kemiskinan itu kalau tidak dari sekarang, dari pendidikan. Di sini kuncinya. Artinya apapun jenjang itu, pada saat siswa akan terjun ke masyarakat, kita harus bekali mereka dengan jiwa entrepreneur. Karena saya yakin tidak hanya dari diri siswanya sendiri, tapi lingkungan dan juga dia bergaul dengan siapa, itu juga mempengaruhi jiwa mereka. Sehingga perkembangan karakter menjadi mandiri itu bisa dimulai dari sejak di masa pendidikan. Berikutnya, ini adalah sekolah binaan saya, Prof. Ibu Wei. Ini adalah SMK Pariwisata Medland yang berdiri di tahun 2014 saat itu. Dan jumlah siswanya masih sekitar 27 orang. Dia saat itu sekolah masih di ruko karena belum mempunyai gedung yang permanen. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan kesungguh-sungguhannya mereka untuk mewujudkan sekolah yang baik, pada tahun mulai di tahun-tahun berikutnya hingga saat ini itu sudah mempunyai 7 program keahlian. Kemudian siswanya juga yang tadinya 27 sekarang sudah mencapai 658. Kemudian dengan berbagai macam sarana prasarana yang sudah mencukupi dalam kategori bisa dilakukan well-being student. Nah, visi yang ingin saya garis bawahi adalah sekolah tersebut mempunyai visi. Nah, visinya adalah menjadi lembaga pendidikan profesional yang menanamkan nilai Pancasila, yang mempersiapkan siswanya memiliki kompetensi industri, kemudian juga berstandar internasional, sehingga lulusannya mempunyai hard skill, soft skill, dan performa karakter yang unggul, dan mampu bersaing di kompetisi global. Ini semua yang harus dijawab oleh sekolah tersebut. Ini tantangan Pak Menteri juga sebetulnya Bu Wei ya, yang tadi Prof juga katakan bahwa kalau anak-anak kita tidak dibekali dengan kemampuan-kemampuan ini, dia akan tersisih dengan orang-orang yang lebih dulu atau lebih punya pengalaman banyak dibandingkan siswa-siswa yang akan kita hantarkan. Ini SMK Pariwisata Medland yang kemudian sebelum melangkah ke pembentukan karakter siswa atau pembentukan kesejahteraan siswa, harus dibekali dulu adalah nilai-nilai kependidikan untuk gurunya. Nah, gurunya inilah harus diajari bagaimana mereka menjadi pemimpin, bagaimana dia harus bekerja sama, bagaimana dia harus punya inovasi-inovasi pembelajaran, termasuk bagaimana dia komunikasi. Sehingga kalau tadi dikatakan dimulai dari ruang kelas, betul, karena guru dan siswa itu berinteraksi di dalamnya. Apa yang terjadi di kelas itu yang harus dicatat di dalamnya, karena memang peranan guru pada saat dia komunikasi kepada siswa menanamkan nilai-nilai karakter yang patut dicontoh oleh siswa itu yang lebih penting ya. Karena di nilai-nilai kependidikan ini tentunya guru harus lebih melihat dirinya akan menjadi contoh untuk siswanya. Yang berikutnya adalah ini yang akan saya angkat. Artinya kenapa tadi di judul saya katakan generasi cinta prestasi. Nilai-nilai kependidikan pada siswa yang harus dipunyai oleh mereka adalah ini. Ya. Pertama, mereka harus cinta pada Tuhan, sehingga namanya ibadah itu tidak di kotak-kotak, tapi mereka harus melakukan kewajibannya sesuai apa yang dianutnya. Yang kedua, cinta dan hormat kepada orang tua. Ini pun menjadi suatu PR karena memang saat ini kita tidak pungkiri komunikasi orang tua siswa karena faktor teknologi dan sebagainya, kadang tidak ada komunikasi yang aktif ya Bu Wei, karena berkaitan dengan kondisi seperti itu. Kemudian cinta dan hormat kepada guru.
Ini dilihat dari bagaimana siswa tersebut menghormati gurunya. Dan sebelumnya gurunya pun harus menempatkan diri bahwa saya layak dihormati karena saya patut memberikan contoh kepada siswa. Gitu. Yang ketiga, cinta bangsa dan tanah air. Ini juga harus dibangun dari sejak dini. Cinta ilmu pengetahuan, cinta alam, lingkungan, dan budaya. Yang ini harus dijaga berkaitan dengan lingkungan sekolah minimal. Kemudian dia akan beralih ke lingkungan rumahnya. Dan kemudian ketiga, ke lingkungannya lebih luas lagi. Dan yang berikutnya adalah cinta sahabat dan sesama. Jadi dibangun mulai merasai menyayangi, mencintai temannya, sahabatnya, termasuk dirinya sendiri. Karena itu kalau tidak ada rasa itu, sehingga apapun yang dia lakukan pasti akan melihat kejelekan orang. Yang dilihat hanya si A kurang, si B kurang, dan seterusnya. Tetapi tidak bisa mengoreksi dirinya sendiri. Nah, ini pun menjadi catatan. Sehingga bagaimana membangun suasana well-being tadi dari dirinya sendiri. Beralih ke prestasi. Muncul nanti mulai percaya diri yang kuat. Harapannya adalah siswa itu mulai bisa melakukan apapun sesuai apa yang dia bisa tanpa merasa takut salah. Karena dia yakin pada saat dia melangkah salah, dia menjadi pengalaman hidupnya. Dan dia akan dibimbing oleh gurunya pada saat di dunia pendidikan. Pada saat pembelajaran, riang dan selalu optimis. Jadi siswa di SM kami itu mereka betah-betah Prof dan Bu Wei, karena mereka di sekolah dengan komunikasi yang baik dengan temannya, dengan gurunya, sehingga yang ada obrolan itu selalu yang menyenangkan di antara mereka. Kalau saya pernah nguping dari obrolan mereka itu, yang diobrolkan yang selalu positif gitu. Kalaupun ada hal yang negatif, selalu mereka patahkan dengan suatu statement bahwa kesadaran dia di sini sebagai apa. Begitu juga empati. Empati juga ini sudah dibangun. Jadi pada saat terutama kemarin pada saat pandemi itu mulai awal-awal itu kita harus peduli dengan warga sekitar yang terkena dampak, itu kami melakukan bakti sosial, kemudian membagikan masker, kemudian membuat APD dan seterusnya, itu dilakukan oleh sekolah ini. Termasuk jiwa sehat, sehat jiwa dan raga. Nah, ini pun demikian. Jadi pada saat istilah sehat jiwa dan raga ini peranannya dibantu oleh guru-guru BK di sekolah ini, bahwa pendataan bagaimana psikis anak terutama yang berkaitan dengan kondisi keluarga. Karena ya pasti walaupun sekolahnya bagus, tapi maaf karena kondisi keluarga ada masalah dan sebagainya, itu pun ternyata sangat mempengaruhi kondisi anak. Yang berikutnya adalah tidak mudah menyerah dan putus asa. Jiwa ini yang terus dibangun, Bu. Karena memang kami menyadari usia remaja, level-level SMA, SMK itu penuh dengan kegalauan. Jadi kalau satu melangkah sudah dikatakan gagal atau tidak mau puas sesuai keinginannya, dia tidak mau mencoba lagi. Nah, ini pun harus dibangun. Begitu juga amanah sebagai pemimpin. Pemimpin di sini adalah minimal untuk dirinya sendiri. Jadi siswa mulai diajari bagaimana mereka berorganisasi, bagaimana mereka mengelola suatu kegiatan, bagaimana mereka berinteraksi dalam suatu kesempatan sehingga dia menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin. Yang berikutnya adalah siap menjadi pribadi yang mandiri. Nah, ini yang berkaitan dengan entrepreneur tadi, sehingga hampir, nanti saya ada sampaikan data, hampir 70% siswa yang ada di SMK ini adalah bekerja sambil belajar, bekerja sambil kuliah, itu yang dilakukan, ya. Karena memang beberapa kali kami juga komunikasi waktu itu dibimbing oleh Pak Gatot, kemudian Pak Bahrun yang mengatakan bahwa SMK itu harus bekerja. Karena apa? Yang penting hidup dulu, gitu ya, mandiri dulu. Gitu. Setelah itu Anda punya biaya dan sebagainya, silahkan kuliah. Nah, itu juga menjadi pemikiran-pemikiran kami. Kami harus menempatkan bahwa siswa-siswa untuk SMK khususnya harus punya jiwa entrepreneur. Berikutnya adalah inovatif dalam karya yang bermanfaat, yang berkaitan dengan apa yang bisa dia hasilkan selama pembelajaran, apapun itu. Dan nanti ternyata memang terlihat ada hampir 60% siswa kami melakukan hal inovatif dan sesuai bidangnya. Nah, ini Bu Wei, Prof, ini adalah data dari SMK binaan saya yang dilihat dari dimensi well-being. Jadi pada point having, itu siswa itu punya prestasi akademik yang cukup baik, 80%, dengan suasana belajar atau situasi belajar 75%. Itu adalah kepuasan, data dari kepuasan siswa. Nah, kepuasan ini juga menjadi catatan bagi sekolah, apa yang menjadi kekurangannya. Misalnya siswa merasa kurang fasilitas A, B, C, dan sebagainya, itu ditampung oleh sekolah dan segera difasilitasi dengan baik.
Bagaimana dengan loving? Loving adalah komunikasi sebetulnya, bagaimana dia kepedulian dengan diri dan lingkungannya. Sehingga kami mencatat hubungan sosial dengan guru dan staf itu cukup bagus, 80%. Begitu juga hubungan dengan sosial dengan temannya itu 80%. Begitu juga parenting. Jadi kalau di parenting ini Pak, Bu, jadi sekolah kami punya agenda yang tetap. Pada saat awal anak masuk sekolah, orang tuanya dipanggil, disampaikan apa program-programnya ada di sekolah, termasuk fasilitasnya, gurunya, pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian nanti di 1 semester berikutnya juga dipanggil kembali. Itu tidak saat pembagian rapot. Jadi rata-rata kan orang tua datang ke sekolah saat ambil rapot saja ya waktu itu gitu. Kalau sekarang sudah melalui online. Tapi sebenarnya komunikasi yang dibangun oleh sekolah ini adalah bagaimana hubungan baik antara sekolah dengan orang tua. Nah, di dimensi being itu ada ekstrakurikuler, organisasi, dan prestasi karya. Nah, prestasi karya inilah mereka sudah menciptakan desain dari teknologi kreatifnya, kemudian untuk kulinerinya, itu mereka sudah melakukan hal-hal yang membanggakan. Karena di lain sisi mereka ternyata kreatif setelah diberi kesempatan dan peluang untuk silakan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan. Ternyata memang banyak sekali muncul kreativitas dari siswa. Nah, terakhir adalah mengenai health, itu kesehatan jasmani itu 80% dan untuk psikis 70%. Kenapa 70%? Karena memang ini ada faktor eksternal yang tadi saya katakan dari faktor latar belakang orang tua. Berikutnya ini adalah data prestasi akademik dari alumni siswa SMK Medland. Di mana pada tahun 2014 dengan jumlah siswa yang masih sekitar 27 orang tadi, itu peminatan kewirausaha 15%, untuk bekerja itu 63%, sedangkan untuk kuliah itu 25%. Nah, tetapi beralih dengan pada di tahun 2020, yang kemarin mereka baru menjadi alumni, itu untuk kuliah mereka 52%, kemudian bekerja 40%, dan wirausaha itu 4%. Nah, tetapi yang di sini yang saya garis bawahi adalah banyak siswa kami yang kuliah sambil bekerja. Artinya 70% ini memang mereka-mereka yang secara langsung itu di waktu-waktu luangnya menyempatkan untuk belajar. Jadi untuk kuliah dan kemudian di waktu luangnya lagi dia bekerja untuk mencukupi kehidupannya. Itu yang dilakukan oleh siswa kami. Nah, kesimpulannya adalah dari semua itu yang pertama memang yang harus dibangun adalah bagaimana sekolah memberikan kesempatan kepada siswa. Kalau saya bisa mengambil kutipan filosofi dari ikan hiu, ternyata ikan hiu itu kalau disimpan di akuarium, ya tidak besar segitu aja, kalaupun besar juga sangat sedikit sekali. Tetapi pada saat dia diberikan wadah atau tempat yang lebih luas, misalnya di lautan, dia akan dengan cepat ukurannya membesar, kemudian kemampuan berenangnya juga lebih hebat karena diberikan ruang yang lebih luas lagi. Nah, itu yang terjadi dalam siswa kami. Nah, sehingga sekolah merupakan sarana yang potensial dalam membentuk karakter individu siswa melalui merdeka belajar dengan adanya kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar, dan belajar mandiri dan kreatif. Yang kedua adalah program sekolah dibuat secara utuh, ya, visi, misi, dan seterusnya, di mana ekosistem sekolah dapat mendukung proses implementasi dimensi well-being student. Yang ketiga, sekolah dapat dijadikan sebagai wadah mengeksplor keterampilan dan kreativitas yang menjadikan siswa lebih percaya diri, diimbangi dengan prestasi akademik yang baik. Dan yang terakhir adalah sekolah merupakan elemen yang penting dalam perkembangan individu. Generasi melalui generasi cinta prestasi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sudah saya lakukan di sekolah binaan saya, yang tentunya mohon masukan dari semuanya untuk perbaikan ini, karena saya yakin mungkin Bapak Ibu atau kepala sekolah yang hadir di sini atau Bapak Ibu pengawas yang hadir di sini sudah melakukan itu semua. Tetapi kebermaknaan, kesejahteraan well-being student itu sendiri yang belum menjadi fokus. Nah, ini juga menjadi koreksi untuk kami khususnya pengawas, karena memang sekolah-sekolah kami itu heterogen, Bu Wei dan Prof.
karena tidak semuanya seperti ini, masih banyak kurangnya. Tapi bagaimana dari yang kurang itu kita akan bangun yang sama. Sehingga well-being student itu punya hak siswa. Dan harus kita hantarkan mereka, karena mereka harus sejahtera. Generasi-generasi ini yang menjadi PR untuk kita selaku saya khususnya di pengawas, karena saya yakin siswa kita ini yang nantinya akan jadi pemimpin ini adalah orang-orang hebat sebetulnya. Hanya dari mana harus dimulai kalau bukan dari kepala sekolahnya, kalau bukan dari guru-gurunya yang hebat-hebat. Sehingga kebermanaan, kemanfaat diri sebagai pengawas, sebagai kepala sekolah, sebagai guru itu jauh lebih penting sebelum kita membentuk mereka siswa mengalami proses well-being student. Ya. Nah, ini yang terakhir, inilah beberapa foto-foto kegiatan di sekolah binaan saya. Jadi kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang punya event yang tidak di skop sekolah, tapi sudah di luar lingkungan kabupaten, di luar provinsi. Bahkan ini menjadi PR kami ke depan nantinya. Karena ini adalah kreasi mereka. Walaupun mereka jurusannya perhotelan, jurusan mereka adalah tata boga, tapi pada saat diberikan ekstrakurikuler yang baik, apa yang mereka mau kita fasilitasi, ternyata muncul yang jago fotografi, yang jago modeling, yang jago menari, menyanyi, dan seterusnya. Itu mereka yang mau. Nah, di sekolah ini pun dibangun secara rutin kegiatan-kegiatan yang tampil di depan umum. Jadi bukan di sekolah. Kita tampil misalnya di Mall Metropolitan Cilengsi, itu ada satu stage yang diperuntukkan bagi kami untuk menampilkan kreasi siswa. Sehingga siswa makin percaya diri. Ini terbukti pada saat siswa yang baru pertama kali masuk, dia sangat malu-malu, tidak percaya diri, dan seterusnya. Tapi pada saat dia masuk kelompok-kelompok ekstrakurikuler ini, dan diberi kesempatan untuk tampil di depan umum, itu mulai muncul rasa percaya dirinya. Sehingga di setiap kegiatan, sekolah selalu melibatkan ini semua urusan siswa. Mulai perencanaannya, pelaksanaannya, kemudian sampai mereka menjadi MC-nya, mereka jadi modelnya juga, mereka jadi pelakunya juga, itu semuanya siswa. Ya. Sehingga kalau saya mengutip dari di PSMK bahwa SMK hebat, SMK luar biasa, dari SMK untuk SMA itu benar adanya. Jadi kalau memang itu dilaksanakan, saya yakin generasi ke depan pasti akan hebat-hebat semuanya. Dan tentunya dukungan dari orang-orang hebat juga. Demikian Bapak Ibu, demikian Bapak